Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kegiatan UAS, tugas bahasa Indonesia yang telah ditugaskan oleh Ibu Ummul Qura dan Kak Ida. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe tentang tugas saya ini. Dan semoga yang di videokan saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah, yaitu karya ilmiah adalah ketika seseorang menulis karya ilmiah yang menerapkan peraturan penulisan secara ilmiah. Karya ilmiah juga mempunyai dua penulisan, yaitu logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Begitu pula, ada yang berdasarkan isinya. Karya ilmiah dapat berbentuk 1. Laporan penelitian, 2. Artikel hasil penelitian, 3. Artikel, 4. Gagasan konseptual, 5. Makalah. Itu semua berdasarkan isinya karya ilmiah itu. Ada juga bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seseorang meneliti suatu karya ilmiah, itu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sini pula ada penyusunan bahan tulisan ilmiah berdasarkan yang pertama, sistematika ilmiah, yang kedua, organisasi tulisan, yang ketiga, penelitian ilmiah, yang keempat, bahasa tulisan. Ada pula unsur penyusunan penulisan karya ilmiah dilakukan. Yang pertama, itu harus ada gagasan. Kalau tidak ada gagasan, itu bukan karya ilmiah. Ada datanya pula, ada penalaran, ada hasil penelitian, ada pendapat dari para ahli, ada dari fakta, dari teori yang relevan, dan ada pula yang dari bahasa. Itu semua mencangkup penulisan karya ilmiah. Itu kita bisa dapat dari mana saja, dari hasil penelitian, dari para ahli, dari fakta, semuanya itu unsur penyusunan penulisan karya ilmiah. Lanjut. Karya ilmiah juga tidak terlepas dari kaidahnya. Gitu. Kaidah karya ilmiah ini harus bersifat logis, harus bersifat jelas. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat sistematis. Yang keempat, bersifat desain, yang kelima bersifat kumulatif. Dari kelima ini adalah termasuk kaidah karya ilmiah yang harus kita pahami. Ketika kita membuat suatu karya ilmiah, kita juga harus memahami kaidah karya ilmiah ini. Lanjut, ada tahapan penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah itu ada tahapannya. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik itu wajib untuk seseorang membuat suatu karya ilmiah. Yang kedua, penyusunan kerangka penulisan. Penyusunan ini harus disusun dari hasil data penelitian kita untuk dijadikan suatu karya ilmiah. Yang ketiga, penulisan kalimat dan paragraf. Yang ketiga ini adalah penulisan kalimat dan paragraf ini harus sesuai dengan kata-kata yang kita, dengan hasil karya ilmiah yang kita buat. Yang keempat adalah
penyusunan sistematika karya ilmiah. Jadi, kita harus menyusun sistematika karya ilmiah itu dengan baik. Karya ilmiah juga tidak terlepas dari kode etik. Kode etik penelitian dari karya ilmiah memberikan gambaran dan batasan tentang hak dan kewajiban penelitian atau subjek penelitian, kejujuran, objektif, bertanggung jawab, serta profesional menjadi prinsip dasar pelaksanaan penelitian yang diuraikan. Karena karya ilmiah ini harus bisa menjadi gambaran atas apa yang kita teliti dan apa yang kita buat. Kita harus bersikap jujur, bersikap rendah hati, bersikap objektif, bertanggung jawab, bersikap terbuka, dan bersikap cermat atas apa yang kita buat dengan untuk karya ilmiah ini. Begitu. Tak lupa juga, di sini ada pelanggaran karya ilmiah. Pelanggaran karya ilmiah ini, menurut Dr. Sunu Wasono mengatakan bahwa fenomena copy paste menunjukkan mental instan, tidak kreatif, tidak menghargai karya orang lain, dan tidak jujur. Dewi 2019. Karena yang namanya copy paste itu kita tidak menghargai apa hasil karya orang, jadi kita hanya cukup ya sudahlah kita copy paste saja. Tidak seperti itu. Karena itu udah melanggar hukum. Itu sudah melanggar hukum. Di sini juga ada plagiat, pengambilan karya orang lain. Dalam undang-undang kita tidak diperbolehkan untuk mencontek atau mencontohkan karya orang lain. Itu juga termasuk pelanggaran karya ilmiah. Terus, di sini ada falsifikasi atau pembuatan memalsukan. Jadi, hasil penelitian itu dipalsukan karena hasil penelitian ini itu bukan hasil peneliti orang gitu. Ini data hasil peneliti saya gitu. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan karena itu sama saja tidak jujur dengan hasil penelitian. Ini juga ada yang fabrikasi atau memanipulasi data hasil penelitian. Jadi ketika seseorang ada yang meneliti, terus ada seseorang lagi yang tidak meneliti. Terus dia berhasil mencuri atau mengambil data hasil peneliti itu untuk difabrikasikan. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Ya, baik semuanya, telah selesai penjelasan karya ilmiah dari Ria Amelia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.